Vino dan di video kali ini gue akan preview Game Week 13. Tapi sebelum ke kontennya, jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips FPL dari gue setiap minggunya. Oke, pertama-tama gue mau bahas jadwal pertandingan dulu untuk di Game Week 13. Seperti biasa, ada yang target dan diferensial ya. Pertama gue bahas Arsenal dulu versus Newcastle. Menurut gue chance Arsenal untuk clean sheet di sini cukup besar ya, karena Newcastle sebenarnya attackingnya lagi improve lah kemarin lawan Brentford ya, tapi mungkin itu karena pengaruh Brentford yang lagi-lagi tanpa kipernya si Raya ya, dan ya it's Brentford gitu, bukan Arsenal, beda tim gitu loh. Dan Arsenal walaupun kemarin baru kalah ya sama Liverpool 4-0, dan itu wajar menurut gue. Menurut gue sih Arsenal mau balas dendam, mau memperbaiki beberapa kesalahan yang mereka buat di pertandingan kemarin lawan Newcastle ya. Jadi menurut gue pertandingan Arsenal lawan Newcastle itu akan jauh lebih unggul si Arsenal. Tapi bukan berarti Newcastle nggak bisa apa-apa juga. Menurut gue Newcastle mungkin akan sedikit merepotkan defense Arsenal ya, karena ya Eddie Howe mungkin nanti akan bisa turun ke lapangan gitu ya, untuk membimbing timnya gitu. Dan Eddie Howe ini sendiri kan terkenal sama all out attack-nya, jadi Newcastle pasti bakal attacking, dan mungkin akan jadi PR sendiri untuk Ramsdale dan kawan-kawannya. Jadi ya gue cukup optimis kalau Arsenal bisa clean sheet. Tapi kalau misalkan Wilson, Saint Maximin atau Joe Linton bisa cetak 1 gol sih, gue juga nggak heran ya gitu. Tapi ya jelas menang Arsenal di sini. Lalu Liverpool versus Southampton, ini menurut gue ya jauh unggul Liverpool lah ya. Liverpool lagi percaya diri tinggi, sementara Southampton kemarin baru kalah ya sama Norwich 2-1. Dan ya menurut gue sih salah tren, dan mungkin Jota nanti kalau main itu bisa kita target. Dan tentunya Liverpool sangat bisa clean sheet di sini ya, karena Southampton tackingnya pas-pasan, dan defense-nya mungkin cukup bagus ya akhir-akhir ini. Dan dari segi defense pun nanti bakal gue bahas di segmen selanjutnya. Lalu Norwich versus Wolves, ini di sini gue pastinya akan mengunggulkan Wolves ya, karena kemarin Wolves baru menang 1-0, dan mungkin itu bisa jadi menambah kepercayaan diri sendiri ya bagi Wolves, dan mungkin Jimenez gitu dan kawan-kawannya. Gue sendiri punya Jimenez, dan gue pastinya akan start dia lawan Norwich, dan gue expect sih Wolves bisa menang, mungkin minimal 2 gol di sini ya. Dan selanjutnya itu Burnley versus Spurs. Spurs sendiri kemarin baru menang lawan Leeds 2-1. Sebenarnya kemarin lawan Leeds walaupun di kandang mereka main nggak gitu bagus di babak pertama. Spurs murni didominasi sama Leeds ya, tapi di babak kedua berbalik. Tapi ya permainannya juga belum begitu bagus menurut gue. Tapi lawan Burnley yang defense-nya juga dari kapan tahu kacau ya, menurut gue sih Spurs unggul di sini. Jadi untuk kalian yang punya Kane dan Son, ya pede-pede aja buat mereka bisa cetak gol gitu ya. Lalu terakhir itu Chelsea versus Man United. Chelsea kemarin habis menang ya, dan MU baru pecat pelatih, dan kali ini MU bakal ditangani sama si Carrick, interim manager. Tapi walaupun manajer baru, kemarin gue nonton si MU di Champions League. Gue nonton pertandingan di mana si Carrick pertama melatih ya, dan gue nggak melihat banyak perubahan pada tim MU. Masih begitu-begitu aja. Mungkin pemain depan lebih rajin ngepres, tapi ya ngepresnya belum sebagus tim-tim top lah menurut gua. Dan iya, menurut gua performa MU masih perlu dipertanyakan. Dan kemarin walaupun lawan Villarreal menang, tapi ya itu Villarreal kalau kalian tahu ranking berapa gitu di La Liga ya. Sementara kali ini lawannya Chelsea, main di tandang, dan Chelsea lagi bagus-bagusnya. Kemarin pun gue nonton Chelsea lawan Juventus tuh
gila keren banget menang 4-0. Chelsea bener-bener mendominasi dan gue expect Chelsea bakal ngerjain MU nanti di Stamford Bridge. Jadi gue sangat mengunggulkan si Chelsea di sini. Lalu diferensial, untuk jadwal diferensial sendiri itu gua taruh di Crystal Palace versus Aston Villa. Palace seperti yang kita tahu, mereka attacking lagi bagus, defense-nya pun juga lumayan sebenarnya, tapi memang apa mm, di Palace itu mungkin lemah di bola atas ya, atau di set piece corner ya, karena kemarin pun lawan Burnley si Palace itu kebobolan 2 gol ya, lewat kalau nggak salah bola atas juga gitu. Dan Aston Villa kemarin juga baru menang sebenarnya, di bawah asuhan Steven Gerrard. Ini bakal menarik, Aston Villa kedepannya bakal bagaimana. Tapi di sini karena di kandang Palace, gue jelas mengunggulkan Palace karena ya gue sih lebih melihat tim Palace di bawah Vieira lebih bagus ya dibanding Villa yang di bawah Gerrard baru 1 game week gitu. Lalu diferensial lagi itu Brentford versus Everton. Brentford ini gue pribadi udah males ya sama pemain mereka ya. Tapi mungkin kalau kalian yang masih punya Mbeumo atau Tony, apalagi Tony ya, mungkin kalian banyak yang punya Tony, itu worth it untuk di hold karena lawannya Everton. Kalau kalian tahu Everton tuh udah sebulan ini defense-nya jelek banget dan dia salah satu XG conceded paling paling tinggi ya selama 4 game week terakhir, dan nanti bakal gua bahas soal itu. Jadi menurut gua sih pemain Brentford, baik Mbeumo atau Tony, gua sih lebih lebih memfavoritkan si Tony ya. Itu bakal bisa return lawan Everton nanti. Jadi ya kalau kalian punya Tony, mungkin bisa dimainin ya. Lalu yang diferensial lagi menurut gua Leicester versus Watford. Leicester sendiri sebenarnya memang lagi ancur-ancuran, kemarin pun kalah. Eh, dan Watford juga kemarin baru menang lawan MU, menang menang besar. Tapi kalau kalian yang punya Vardy, masih hold Vardy gitu ya, menurut gua layak untuk dikasih kesempatan lagi lawan Watford karena ya Watford simply defense-nya nggak bagus, dan mungkin Leicester bisa bangkit di sini ya, di kandang gitu. Jadi ya menurut gua Vardy ada kemungkinan lah bisa cetak gol, tapi di sisi lain si Watford juga gua rasa sih bisa membalas ya dengan mungkin si King atau Dennis di depan, atau lagi si siapa si Sar ya. Jadi ya game ini mungkin cukup imbang, tapi gua sedikit lebih mengunggulkan si Leicester ya, walaupun lagi ancur-ancuran juga. Lalu next gue mau bahas XG conceded dari 4 game week terakhir. Ini datanya gue ambil dari Fantasy Football Scout, dan seperti yang kalian lihat ya, yang paling atas, yang paling banyak ternyata itu MU dengan big chances conceded itu dia kedapatan 12, dan dari 4 game week terakhir dia baru clean sheet sekali, dan itu lawan Spurs kemarin ya yang dia menang 2-0. Dan XG conceded-nya itu 4 game week terakhir itu sebesar 8,13. Sementara di ranking 2 itu Everton, dan ketiga itu Norwich, dan keempat itu Newcastle, dan kelima ternyata Arsenal ya. Arsenal ternyata defense-nya juga masih belum bagus-bagus amat ternyata gitu, kalau dilihat dari datanya gitu ya. Tapi yang tertinggi, maksudnya XG conceded yang terbaik gitu ya, yang paling sedikit kedapatannya itu pastinya si Chelsea. Chelsea itu dari 4 game terakhir dia baru kebobolan sekali ya. Dia udah clean sheet 3 kali, dan big chance conceded-nya itu baru kedapatan 3 gitu. Dan XG conceded-nya total itu 1,74. Ini memang layak karena ya simply gue udah sebulanan ini ngikutin Chelsea. Memang defense Chelsea itu bagus banget, dan kalau angkanya menunjukkan seperti ini memang layak gitu ya, karena ya defense-nya memang bagus banget, dan backline-nya itu disiplin dan timingnya pas gitu ya. Dan apalagi ada James yang
attacking threat, dan Chilwell juga ya memang layak sih gitu ya. Jadi ya tim manapun yang lawan Chelsea menurut gua kemungkinan besar akan blank pemainnya gitu ya. Lalu kedua, ini menarik karena yang kedua itu Southampton. Southampton itu dari 4 game terakhir gua lupa dia lawan siapa aja, tapi yang jelas dia baru big chances conceded-nya baru kedapatan 2, clean sheet-nya itu 2, dan XG conceded-nya itu 2,60. Ini menarik karena besok dia lawan Liverpool, dan mungkin angka ini akan jadi apa ya, bisa jadi pertimbangan untuk kalian yang mau katain salah gitu. Karena ternyata menurut statistik, menurut data, defense Southampton itu mulai membaik ya dari 4 game terakhir. Jadi kalau gua bilang sih nanti Liverpool versus Southampton nanti mungkin nggak akan banyak gol gitu untuk Liverpool. Mungkin Liverpool bakal menang pasti, tapi mungkin nggak banyak gol. Mungkin bisa jadi ya 2-0 gitu lah ya. Dan gua pun dengan data ini jadi meragukan salah gitu untuk bisa return dan ya simply karena angka ini gitu ya. Lalu ketiga City, dia big chances conceded 3 dan clean sheet 2 dari 4 game terakhir, dan XG conceded-nya itu 2,94. Dan ya kalau kalian nonton City memang nggak heran, dia memang layak jadi defense, salah satu defense terbaik ya selama sebulan terakhir, karena ya defense-nya memang nggak main-main gitu. Jadi ya next lawan West Ham ya, itu City kemungkinan besar akan clean sheet karena Antonio pun lagi mandul, dan kayaknya lagi off form juga si Antonio ini. Jadi ya City untuk 2-3 game selanjutnya gue pede dia bisa clean sheet gitu ya. Lalu setelah City itu ada Crystal Palace. Ini gue juga tadi udah sebutin sedikit karena jadi di angka ini Crystal Palace dari 4 game terakhir itu XG conceded-nya 3,05 total, dengan clean sheet dia 2 kali, lalu big chances conceded-nya itu 2. Ini termasuk bagus gitu ya untuk tim seukuran Crystal Palace. Dan dari angka ini sih gue nggak terlalu interest ya sama defense-nya, sama aset defense-nya Crystal Palace, sama back atau kipernya. Gue lebih interest sama attacking-nya gitu, karena gue jarang nonton Crystal Palace sebenarnya, tapi dari skor-skornya sih gue lihat si Gallagher atau si Benteke itu sering terlibat pada proses penciptaan gol. Jadi ya gue simply lebih tertarik sama sama attacking threat-nya, attacking asetnya gitu ya. Next gue mau bahas berita pemain, dan pertama itu dari Leeds. Di Leeds itu beritanya tentunya itu tentang Rafinha yang kemarin nggak main karena sakit ya. Rafinha dikabarkan udah full training, udah latihan penuh sama tim utama. Dan Patrick Bamford dan Robin Koch juga udah kelihatan mulai latihan ya. Jadi bisa dipastikan Rafinha lawan Brighton nanti bakal main, Rodrigo juga. Dan ini jadi plus point juga untuk gua, dan mungkin kalian juga yang punya Rafinha. Gua sih Leeds lawan Brighton nanti, gua nggak pede-pede banget Leeds bisa unggul jauh gitu, karena Brighton memang defense-nya cukup bagus. Tapi ya gue berharap aja sama Rafinha, dan Rafinha pun dari game-game sebelumnya memang sering cedera, tapi pas dia balik dari cedera dia pasti cetak gol gitu. Jadi ya semoga aja Rafinha bisa cetak 1 atau 2 gol gitu ya. Dan next itu berita dari Chelsea, dan berita dari Chelsea itu yang terakhir, Ben Chilwell kemungkinan besar akan absen lawan MU nanti karena di partai lawan Juventus kemarin dia cedera. Dan si Tuchel itu bilang dia kesakitan kemarin, dan untungnya sekarang udah lebih baik. Tapi Tuchel masih nunggu hasil pemeriksaan cederanya si Chilwell ya. Dan dia harap itu cederanya nggak gitu parah gitu. Dan mungkin
berita ini akan membuat kalian panik ya, yang punya Chilwell atau bahkan baru beli Chilwell karena early transfer. Dan ya mungkin kalian panik dan karena dia cedera jadi harus segera cari penggantinya gitu. Dan mungkin gue kali ini bisa bantu kalian untuk cari penggantinya si Chilwell, karena memang pemain kayak Chilwell dan apalagi wingback itu sekarang penting banget ya. Gue udah nyiapin beberapa pemain untuk jadi penggantinya si Chilwell. Jadi yang pertama itu Reece James. Jadi kalau kalian punya Reece James, kalau kalian belum punya Reece James, menurut gue sangat layak untuk diganti gitu. Ganti Chilwell ke James. Karena James itu jadi pemain penting untuk Chelsea sekarang. Dan kalau kalian ngikutin Chelsea dari mungkin sebulan terakhir, James itu mainnya bahaya banget gitu ya. Dan sebagai wingback, gue udah bilang juga dari kemarin-kemarin, si James ini bukan kayak wingback, tapi udah kayak winger aja. Karena dia demen banget masuk ke tengah atau apalagi ke depan gitu. Dan dia kalau udah di kotak penalti lawan sangat berbahaya. Dia bisa crossing, dia bisa shooting juga, dan shootingnya pun juga uh, cukup akurat ya. Dan kemarin pun lawan Juventus dia sempat cetak 1 gol, dan sebelumnya lagi dia lawan Leicester sempat juga assist ya ke Kante. Dan kalau kalian udah punya James, mungkin bisa ke TAA atau Cancelo gitu ya kalau kalian belum punya. Dan pokoknya ketiga pemain ini, menurut gua tiga pemain ini udah jadi metanya di FPL sekarang ya. Jadi tiga pemain ini penting banget untuk kalian punya di game week ini maupun di game week selanjutnya, karena James, Trent dan Cancelo itu mainnya bagus, dan jadwalnya pun si Chelsea, Liverpool dan City itu kedepannya juga bagus ya. Jadi ya kalau kalian belum punya James, beli James sekarang. Tapi kalau udah punya James, bisa ke TAA atau Cancelo. Dan kandidat kedua pengganti Chilwell itu menurut gua bisa ke Marcos Alonso. Alonso ini memang udah lama nggak main dan kemarin pun lawan Juventus dia nggak main karena pas si Chilwell cedera. Tapi itu karena murni kebetulan aja, karena si Tuchel udah bilang si Aspi itu masuk kemarin sebenarnya buat gantiin si James gitu. Tapi kebenaran waktu si Aspi udah siap-siap, si Chilwellnya cedera, jadi terpaksa si Aspi harus main di sayap kiri gitu. Jadi nggak jadi gantian si James. Tapi memang umumnya kalau kalau Aspinya kemarin belum siap-siap, kalau dan si Chilwell cedera, memang harusnya digantiin si Alonso gitu ya. Dan eh, kemungkinan besar dan mungkin pasti ya, kalau Chilwell absen nanti, kemungkinan besar si Alonso itu yang main. Dan Alonso seperti yang kalian tahu juga, Alonso memang nggak kalah bahaya juga sama Chilwell ya. Di musim-musim sebelumnya si Alonso itu sering cetak gol juga, dan syutingnya pun cukup akurat. Mungkin hampir sama kayak James gitu lah ya. Dan jadwal Chelsea pun bagus ya. Tapi yang jadi concern gue, kalau Chilwell itu cederanya nggak gitu lama, terus kalian beli Alonso, menurut gue kalau kalau si Chilwell nanti balik, nanti ujung-ujungnya pasti Chilwell yang jadi starter lagi gitu, bukan si Alonso. Dan kalian harus transfer out si Alonso lagi kalau si Chilwell udah sembuh gitu ya. Tapi Alonso sendiri bisa jadi pilihan, dan mungkin banyak manajer juga udah melirik si Alonso gitu ya untuk jadi pengganti si Chilwell. Jadi ya Alonso memang bisa jadi pilihan bagus gitu ya. Dan ketiga itu Rudiger. Gue masukin Rudiger di sini karena murni karena nailedness-nya dia. Si Rudiger ini memang jadi center back, tapi dia jaminan main, dan kayaknya sih nggak gampang cedera juga, karena gue jarang juga lihat si Rudiger cedera. Kecuali kemarin ya, sekali juga dia cedera gitu di pas di timnas. Tapi yang jelas si Rudiger itu jaminan main. Dan kalau soal attacking threat, kalau gue bilang memang nggak seberbahaya Chilwell karena ya murni dia center back ya. Tapi Rudiger
kalau gue nonton Chelsea itu dia berbahaya di pas set piece corner. Si Rudiger tuh selalu maju ke depan dan seringkali dia dapat bola gitu ya, dan kemarin pun lawan Leicester dia dapat bola dan gol, dan kemarin pun lawan Juventus dia sempat assist juga gitu ya, walaupun kan sebenarnya kena tangannya, tapi ya memang kayaknya udah terlatih gitu untuk nendang bola ke Rudiger pas corner gitu ya. Jadi ya memang si Rudiger ini jadi attacking threat berbahaya kok pasti corner. Jadi menurut gua eh, kalau kalian yang suka pemain aman, suka main aman gitu ya, mungkin Rudiger bisa jadi pilihan. Dan selanjutnya itu Region dari Spurs. Ini sebenarnya pilihan terakhir banget kalau kalian apa namanya kurang struck juga sama Rudiger. Ini menurut gua pilihan terakhir banget karena ya Spurs sebenarnya menurut gua sih soal defense jauh lah sama Chelsea ya kalau dibanding Chelsea. Tapi Region itu kalau gue lihat dari kemarin lawan Leeds itu dia eh, cukup attacking, dan kalau dibanding sama Emerson memang jauh lah lebih attacking dia. Dan memang jadwalnya Spurs itu minusnya daripada Chelsea itu memang jadwal Spurs cuman bagus sampai game week 15 ya, kalau bisa dibilang. Sementara kalau Chelsea itu sampai depan-depan sampai game week 18 ke depan juga masih bagus sebenarnya. Jadi ya Region gua masukin di sini memang murni karena attacking threat dia aja, tapi secara defense, secara potensi clean sheet menurut gue jauh daripada back-back Chelsea lainnya. Makanya gue eh, taruh dia di urutan terakhir ya. Tapi ya menurut gue Region bisa jadi pilihan juga. Dan next gue mau bahas si Antonio. Antonio ini di game week ini, mungkin di game week 13 ini dia banyak dijual sama manajer ya, karena udah 4-5 game week terakhir kalau nggak salah dia blank terus. Dan eh, dia ini dari 4 game week terakhir, dari game week 9 sampai game week 12 ya, itu dia baru gol sekali, dan shot in the box itu baru 5 gitu ya. Dia baru bikin tembakan di box penalti lawan baru 5 kali, dan XG penaltinya itu 0,20, dan expected assist-nya itu 0,18. Dua angka ini 0,20 dan 0,18 ini mencerminkan betapa menurunnya ya si Antonio ini dari 4 game terakhir. Dan sedangkan jadwal West Ham memang untuk let's say 3 game terakhir ya, dari 13, dari game 13, 14, 15 itu memang jelek menurut gua. Jadi ya menurut gua nggak heran kalau banyak yang jual dia, dan mungkin kalian juga udah jual si Antonio dari game week lalu atau game week ini bahkan ya. Tapi menurut gua sih eh, Antonio worth it untuk di hold, karena di game week 16 sampai game week 18 ke atas gitu ya, itu jadwal West Ham bagus, dan tentunya gua sebagai pemilik Antonio itu kalau gue jual dia, gue pastinya akan beli dia lagi di game week 16 ya. Kalau gue sendiri pribadi itu gue hold dia karena value dia yang tinggi ya sekarang, karena gue udah punya Antonio itu dari game week 1 sampai sekarang, dan apa dia tuh harga harga awal tuh dia kan 7,5 ya, sampai sekarang tuh 8,2. Gue tuh udah untung berapa berapa apa juta gitu ya dari punya Antonio dari game week pertama. Dan mungkin kalau gue sendiri, kalau gue jual dia dan gue bakal beli dia di game week 16 nanti, itu gue bakal kesulitan gitu ya untuk cari dana, eh, eh, karena gue harus merogoh kocek lebih dalam lagi gitu, karena harganya udah naik. Jadi menurut gue sih karena pengaruh jadwal dan harganya dia juga yang udah naik, menurut gue worth it untuk di hold karena gue pribadi hold. Tapi kembali lagi ke strategi masing-masing ya, karena mungkin beberapa manajer ada yang perlu jual Antonio sekarang gitu untuk dapetin aset yang lebih baik. Menurut gue sih sah-sah aja untuk jual dia, tapi untuk hold gue sih
recommendednya untuk hold dia ya. Kalau kalian punya planning jangka panjang yang bagus gitu. Dan next topik yang selanjutnya yang menurut gue penting untuk gue bahas kali ini yaitu gue berencana untuk lawan Kapten Salah dengan wingback. Dan ini gue akan bahas di sini ya. Kenapa gue mau Kapten wingback untuk melawan Kapten Salah untuk di game week 13 ini atau di game week selanjutnya gitu. Jadi setelah gue lihat-lihat si Salah ini dari game week 9 sampai game week 12 itu memang di game 9 pas lawan MU dia hat-trick ya. Dia dapat 24 poin gitu. Tapi setelahnya dari game week 10 sampai game week 12 itu dia baru baru mendapatkan 18 poin gitu. Karena dia game week 10 itu kalau nggak salah dia assist 1, terus game week 11 assist 1 lagi, terus di game week 12 kemarin lawan Arsenal dia cetak 1 gol. Dan total itu 18 gol ya. Dan dari 3 game week itu dia nggak dapat bonus poin sama sekali. Dan ini yang jadi concern gue. Mungkin dari angka ini bisa disimpulkan bahwa performa Salah itu mungkin agak mulai menurun karena ya banyak faktor ya. Mungkin karena memang dia mungkin karena si Salahnya sendiri atau faktor apa namanya pemain si Liverpool yang beberapa pemain inti itu cedera ya. Jadi alhasil mempengaruhi performanya si Salah. Menurut gue itu bisa jadi faktor sih. Tapi yang jelas dari game 9 sampai game 12 itu dia baru dapat 42 poin, gol 4, assist 3, shot in the box itu 12, tapi XG per 90 dan expected assist-nya itu memang masih tergolong tinggi ya, yaitu 0,70 untuk XG-nya dan expected assist-nya itu 0,39. Memang angka yang luar biasa gitu. Tapi kalau setelah gue bandingin sama wingback yang lagi ngetrend sekarang, yang tiga wingback itu ya, itu ternyata menarik ya ketika dibandingkan sama Salah. Jadi ini 3 wingback yang gue maksud, yaitu James, Trent, dan Cancelo. Dan di pojok kanan gue udah taruh Salah ya sebagai catatan dari game 9 sampai game 12 dia mengemas 42 poin, dan kalau nggak pakai hat trick ya dari game 10 sampai game week 12 itu dia 18 poin totalnya without hat trick ya. Dan kita bandingin dulu pertama sama James. Si Daniel James, si Rhys James maksud gua, itu dari game 9 sampai game 12 dia udah dapat 53 poin, gol 3, assist 2, clean sheet 3, dan XG per 90-nya memang tergolong cukup rendah ya karena ya murni dia wingback gitu dan ekspektasi juga rendah. Tapi look at this man. James itu 53 poin, sementara Salah 42 poin. Ini beda berapa tuh? 11 poin ternyata. Dan James itu udah berkali-kali dapat bonus poin ya. Jadi menurut gua sih James itu bonus poin magnet untuk tim kita. Dan kemungkinan lawan MU dia bakal menghasilkan sesuatu lagi, entah assist ataupun gol ya. Dan ya kita bandingin lagi ya sama Trent sekarang. Sama Trent itu si Trent dari game 9 sampai game 12 udah dapat 38 poin, gol 1, assist 4, clean sheet 2, dan XG per 90-nya itu 0,11 dan expected assist 90-nya itu 0,62. Dan ini nggak heran 0,62 karena memang gue nontonin si Trent itu memang passing dan crossingnya itu keren-keren banget dan ngeri lah kalau nggak punya dia gitu ya. Dan dibanding Salah itu cuman beda 4 poin seorang Trent gitu. Dan kemungkinan lawan Southampton nanti Trent bakal attacking return lagi, nggak tahu dia dapat berapa poin. Kemungkinan bisa outscore Salah kalau Salah nggak outscore si Trent nanti ya di lawan Southampton. Jadi kalau Salah cuman cetak
assist atau satu gol dan nggak dapet bonus point, itu kemungkinan besar akan kebalap sama Trent yang mungkin udah pasti jaminan clean sheet ya, udah pasti 6 poin plus mungkin bonus poin atau nanti ada dia punya assist atau segala macamnya ya. Jadi ya eh, apa namanya, Trent 38 poin dan Salah 42 poin, cukup dekat ya, dan menurut gua Trent bisa jadi kapten untuk game week 13 nanti. Dan Cancelo ini memang dia panasnya baru 2 game terakhir ya. Karena di 2 game sebelumnya si City itu kalau nggak salah kalah ya. Kalah atau iya kalah, dan kebobolan satu ya lawan Brighton ya kemarin ya. Dan si Cancelo itu di sini poinnya paling sedikit yaitu 29 poin, gol 0, assist 3, clean sheet 2, dan XG per 90-nya itu 0,09 dan expected assist-nya itu 0,32. Jadi memang menurut gua sih kalau kalian berencana melawan Salah ya, melawan Kapten Salah, bisa bisa pakai James atau Trent. Nah, kalau Cancelo mungkin bisa gitu ya, tapi gua nggak begitu yakin lawan West Ham. Mungkin West Ham bisa melawan, tapi gua nggak tahu juga. Gue kurang yakin sama defense-nya City kalau lawan tim yang agak jago ya. Karena tadi pun City baru kebobolan lawan PSG 2-1 ya, walaupun menang juga tapi ya memang apa defense-nya nggak sekokoh Chelsea ya, dan Liverpool ya. Jadi ya untuk jaminan clean sheet mungkin Cancelo agak meragukan gitu. Dan mungkin dari perbandingan ini eh, kalian bisa apa ya? Mungkin terbantu ya kalau kalian mau lawan Kapten Salah. Mungkin kalian bisa tambah yakin untuk nggak Kapten Salah dan mungkin mau kaptenin antara 3 pemain ini gitu. Dan ya ini angka mungkin bisa jadi bahan pertimbangan aja, jangan ditelan mentah-mentah, harus diproses juga, pikirkan baik-baik kalau mau lawan Kapten Salah, karena Salah itu IO-nya besar banget dan gua prediksi sih Salah nanti IO-nya itu sekitar 180% besarnya. Jadi ya harus pikirkan baik-baik ya. Dan dari paparan gua tadi, gua muncul kesimpulan yaitu 3 opsi kapten terbaik itu siapa aja. Yaitu tentunya pertama si James lawan MU. eh Lawan MU itu si MU tadi gue udah jelasin ya. MU SG conceded-nya itu 8,13. Pertama paling banyak dari 4 game terakhir. Menurut gue James sangat bisa melakukan sesuatu di sini kalau dia main ya. Dan menurut gue James jadi kapten, apa, opsi kapten menarik di sini. Dan kalau gue lihat beberapa pertandingan MU ya, baik lawan Watford kemarin ataupun lawan Villarreal kemarin, itu sisi kirinya yang mana sisinya si Shaw itu eh, menurut gue lumayan rapuh gitu ya. Sama Villarreal aja, sama si kemarin tuh Yeremi Pino, atau sama Watford itu sama si Sar ya, itu agak lumayan diobok-obok ya sisi kirinya si MU itu. Dan ketemu James menurut gue ini bahaya banget kalau James udah masuk ke top penaltinya MU. Dan golnya James itu dari beberapa game week terakhir itu model gol kebobolannya MU gitu ya. Kayak golnya Sar itu yang kemarin lawan Watford, itu tipe golnya James banget, dan itu mirip golnya James kemarin lawan Juventus. Dan ya gue bisa menyimpulkan James lawan MU bakal bahaya banget. Dan gue pun pribadi tertarik untuk kaptenin James minggu ini ya. Dan selanjutnya itu Trent lawan Southampton. Seperti yang gue bilang, Liverpool mungkin kemungkinan besar jaminan clean sheet kali ini. Dan
kalau gua anggap sih tren udah 6 poin udah di tangan ya. Tinggal dia apa namanya, assist lagi atau gol gitu, bikin gol. Tapi ya kemungkinan besar assist karena statistiknya menunjukkan dari 4 game terakhir si tren itu lebih condong ke chances created atau expected assist gitu ya. Karena memang crossing-crossingnya si James ini eh, mengerikan banget. Tapi memang Southampton itu XG conceded-nya itu salah satu yang terbaik dari 4 game terakhir, yaitu 2,60. Beda sama MU yang 8,13 ya. Beda jauh. Southampton itu ranking 2 tersedikit setelah si Chelsea ya. Jadi menurut gua sih tren tetap bisa jadi kapten terbaik untuk bukan kapten terbaik tapi opsi kapten ya untuk di game week 13 ini. Lalu selanjutnya tentunya si Mr. Mohamed Salah. Siapa lagi kalau bukan dia. Dan gue bilang Salah tetap jadi kapten favorit kali ini karena lawan Southampton di kandang. Dan Salah itu bukan back tapi winger murni gitu ya. Pastinya dia lebih sering ke kotak penalti lawan, lebih sering melakukan shot gitu ya, dan lebih besar kesempatannya untuk mencetak gol. Jadi ya memang Salah menurut gue tetap kapten terbaik untuk di game week ini. Tapi untuk kesempatan dia atau apa ya, chance dia untuk skor paling banyak di game week ini, gue sih ragu ya. Mungkin dia bisa dapat gol tapi mungkin bukan poin terbanyak gitu. Jadi menurut gua ketika kita kaptenin seseorang itu pastinya kita kaptenin si A itu karena kita yakin bahwa si A itu bakal dapat poin terbanyak game week itu ya. Dan gua pribadi ya nggak melihat Salah dapat poin terbanyak game week ini. Dan ya kita lihat aja nanti ya. Semoga gue bener, dan kalau salah ya mohon maaf, jangan ngikutin gue. Play your own way. Pokoknya pemilihan kapten kalian itu harus murni dari pemikiran kalian gitu ya. Dan ya inilah 3 opsi kapten terbaik. Mungkin honorable mention itu mungkin bisa si Cancelo ya lawan West Ham, atau Kane atau Son lawan Burnley. Dan kalau kalian tahu Burnley itu dia chances conceded-nya paling banyak itu dari tengah. Jadi menurut gua Kane atau Son itu berpeluang untuk cetak gol kali ini. Dan ya semoga kebenaran ya, bener cetak gol ya. Dan ya Cancelo, Kane dan Son bisa jadi pilihan juga. Tapi ya menurut gua 3 opsi kapten terbaik tetap James, Trent dan Salah gitu. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Video yang lumayan panjang ya, tapi gua cukup senang bisa berbagi pendapat gua, berbagi pemikiran gua pada kalian tentang melawan Kapten Salah ya. Jadi karena gua kayaknya udah main api sama Salah, gua kemungkinan besar akan kaptenin pemain selain Salah minggu ini. Dan hopefully gue nggak kena hukuman, nggak I won't get punished by Salah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan juga, komen di kolom komentar di bawah. Gue usahain bisa jawab secepatnya ya. Dan jangan lupa juga follow Twitter gue @fpljonsnow, tulisannya ada di bawah @fpljonsnow. Di situ mungkin gue akan posting final team gue, tapi sebelum gue posting di situ gue pastinya akan menjelaskan tim pick gue nanti di video sebelumnya. Jadi ya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu tim pick untuk di game week 13. Gue FPL Jon Snow, dan I see you on the next video. Bye.